Kira-kira batal nggak? Kita kembali ke kaidah tadi. Kalau ragunya, subuhatnya itu jenengan sudah baca Fatihah atau belum? Batal nggak salatnya? Seperti halnya kalau jenengan ditanya, saya tuh baru masuk Islam, Ustaz. Saya nggak hafal Fatihah, sah nggak salat saya? Kalau jenengan jadi makmum, perbedaan pendapat, sah. Apa ya jenengan selalu istiqomah jadi ikut jamaah? Kalau jenengan, bukan jenengan ini, mu'allaf tadi, maka kewajiban-kewajiban yang wajib itu harus dihafalkan Fatihah. Maka sekarang ini pun kita yang masih ragu dengan bacaan Fatihahnya ditahsin. Ini mungkin ada program di bahas ini dokter ya, tahsin Fatihah gitu. Supaya kita yakin betul bahwa bacaan Fatihah kita betul sehingga menjadikan sah salat kita. Kalau surah nggak ada masalah. Tapi dalam arti nggak ada masalah itu bukan berarti jenengan nggak baca, itu nggak sunnah. Yes, mohon maaf kalau imamnya mungkin tadi kebanyakan bisa kepanjangan itu, biar sesekali itu ya. Atau sesekali kita baca surah Al-Mulk atau surah Al-Insan, sunnahnya gitu. Ustaz sunnahnya baca jahar, jenengan kuat boten gitu. Kita kembalikan ke ada muhakkamah itu. Tapi kalau kita mau bahasanya itu mau tarqiyah atau peningkatan, maka ya kita latih, tidak kita kebiasaan-kebiasaan lagi gitu. Mau Ustaz saya udah tua, oke. Kita biasakan itu, misalnya gitu. Ustaz kita minggu depan sholatnya pakai surah Ad-Dahr. Hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura, yang sampai terakhir itu. Nah, matur suwun ini berarti kalau kopinya sudah ini berarti sudah Ustaz. Subuhat yang lain banyak ini, tapi enggak apa-apa. Kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Kita buat seringan mungkin dan semudah mungkin sehingga bisa dicerna bersama. Nah, itu. Kalau kita ingin peningkatan ini, maka hukumnya tidak lagi nggak boleh panjang Ustaz. Boleh saja. Selama kita sepakati kita supaya menambah keimanan, menambah pahala dalam bacaan itu boleh. Wa alam shawab. Subuhat yang lain terkait yang lain nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan yang mengganjal bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, saya kira ada pertanyaan. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit agak menyimpang dari Betul. Saya ingin menanyakan masalah yang utamakan masalah sholat. Bolehkah kita menunda sholat, terutama sholat berjamaah apabila kita sedang menuntut ilmu ataupun bekerja? Contohnya kita sedang melakukan kajian misalkan di rumah, bukan di masjid. Bolehkah kita meninggalkan sholat berjamaah di tengah misalkan waktu pelaksanaan kita halaqah ataupun kajian, datang waktu sholat azan dan sebagainya? Karena khawatir misalkan ini kalau tidak dilanjutkan nanti terputus dan sebagainya, jadi kita tidak melakukan sholat berjamaah. Jadi teruskan dulu sampai selesai kajian itu, setelah selesai baru kita sholat. Tapi kemungkinannya setelah selesai kajian bubar pada pulang dan tidak bisa sholat berjamaah. Betul. Nah, gimana? Apakah kita boleh menunda sholat berjamaah? Apa lebih afdol sholat berjamaah ditunda dulu halaqahnya lalu kita sholat berjamaah? Betul. Jawabannya dua. Pertama, kalau saya melihat Dr. Ghazali, mazhabnya Dr. Ghazali itu apapun kerjaannya kita harus sholat. Betul dokter ya. Tapi kemudian banyak ini pendapat ulama. Ketika itu kajian ilmu, kemudian tapi kalau ditakutkan jamaahnya nanti gak sholat, ya penting diberhentikan sholat. Kita adalah bahwa, tapi kalau kita baca fikihnya, maka yang tadi saya bilang tadi, fi waqtiha tadi, kalau masih ala waqtiha, sedangkan kajian itu kajian ilmu, sah-sah saja ini. Dilanjutkan kajiannya, kemudian dilanjutkan sholat. Tetapi ketika ditakutkan tadi, khosyah min ayatruku as-sholah itu, jamaah yang lain itu. Tapi kalau yakin bahwa jamaah yang lain itu pasti sholat, nah itu tidak ada masalah.
Ya karena tadi fikihnya adalah waktu sholat itu dari awal sampai akhir. Tadi kan penjelasannya sudah di awal. Tapi kalau kita bilang afdoliyah, jawaban yang kedua, maka afdolnya adalah ditinggalkan kemudian sholat dulu. Ini tidak mengatakan itu nggak boleh, ini boleh, enggak. Tapi yang lebih afdol meninggalkannya, itu sudah pasti, gitu. Tapi kemudian kalau dibilang boleh nggak, boleh. Kemudian setelah kajian atau setelah kerja itu, sama halnya, saya kasih logika dalam berfikih. Sama halnya dengan dihadirkan makanan seperti ini, jenengan sudah siap makan. Jenengan makan dulu atau sholat dulu? Fikihnya bilang, hadisnya bilang, kita makan setelah itu baru sholat. Supaya apa? Supaya menghilangkan ketidakkhusyuan, keraguan itu karena bayangannya ke makanan. Kecuali jenengan memang sudah yakin betul bahwa jenengan akan, kalau sedang lapar betul, kalau nggak makan kan kerucuk-kerucuk akhirnya nggak khusyuk juga. Seperti halnya logika lain. Ketika jenengan dapati dalam perut jenengan mau sholat, perut sakit, mual, mules, jenengan buang besar dulu atau sholat dulu. Padahal saat itu berjamaah. Ini logika berfikih, dijelaskan dalam sebuah nas hadis. Maka yang ada adalah dibuang dulu sampai kemudian menghadirkan kekhusyuan. Sholatnya sudah nggak kebelet kentut, nggak kebelet beol, nggak kebelet pi. Misalnya ini tapi disebutkan juga dalam hadis. Alam shawab. Tapi kalau afdoliyah tentu, kalau dalam perkumpulan tadi sholat dulu. Kalau memang diyakini bahwa itu, maka bisa kemudian melanjutkan kajian itu. Tapi kalau hanya ngobrol ya langsung pergi lah. Gitu. Alam shawab. Saya kira ini nanti kita lanjutkan di perkara yang buahnya yang lain. Oh, tambah lagi. Kalau itu kajiannya terlalu panjang, ini sebaiknya dihentikan sholat dulu. Betul. Kalau hanya sekian waktu tidak lama, maka dilanjutkan. Saya sangat setuju dengan jawaban Pak Kiai. Sama halnya dengan kita waktu ngisi kelas atau muhadharah atau kuliah atau guru-guru ngajar. Saya kira itu lebih baiknya memang keyakinan bahwa panggilan Allah di atas segalanya, gitu. Kalau ada panggilan Allah, panggilan yang lain gak berar. Saya kira ini semoga kita bisa selalu istiqomah dalam mengerjakan kebaikan dan mensegerakan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.